Secara geografi, Bada Valley terletak di luar daratan utama Sundaland. Namun wilayah ini masih merupakan bagian dari Kepulauan Sunda yang memiliki sejarah perkembangan manusia yang terkait erat dengan kawasan Sundaland. Secara arkeologis, kebudayaan megalitik yang ditemukan di Bada Valley ini kemungkinan berhubungan dengan kebudayaan yang lebih luas di kawasan Sundaland. Meskipun Bada Valley lebih terkenal dengan warisan megalitiknya yang spesifik. Namun secara lebih luas, wilayah Sunda termasuk Bada Valley ini kemungkinan besar terhubung oleh jalur migrasi manusia purba yang memanfaatkan jembatan daratan yang terbentuk selama masa glasial. Pertanyaan akan teknologi apa yang dipakai untuk membelah dan mengukir batuan granitnya? Tidak terpikirkan bagaimana membelah rapi batuan granit raksasa yang sangat keras ini. Kemudian dibentuk menjadi silinder besar dengan diameter sampai beberapa meter. Sementara itu terdapat cerita tentang megalit lain bernama Tadulako. Masyarakat mengatakan bahwa dulunya Tadulako dikenal sebagai penjaga desa, tapi setelah mencuri beras ia dikutuk menjadi batu juga. Cerita lain mengaitkan megalit dengan pengorbanan manusia. Beberapa orang juga percaya bahwa batu tersebut dimaksudkan untuk menangkal roh jahat. Sementara yang lain mengklaim bahwa benda tersebut memiliki kekuatan supranatural dan mampu menghilang atau berpindah tempat. Di jantung Pulau Sulawesi, tepatnya di suatu lembah yang masuk dalam area Taman Nasional Lorelindu, terdapat patung-patung berukuran raksasa yang memuat tentang sejarah dari suku Napu, Besoa, dan Bada. Patung-patung misterius ini meski saat ini terkenal dengan nama patung Palindo, namun dalam bahasa lokal mereka disebut dengan berbagai nama, seperti Torompana, Taraeroe, dan Loga. Keberadaan patung-patung Palindo ini diyakini sudah ada sejak abad ke-14, namun hingga saat ini alasannya dibuat masih menjadi sebuah misteri. Di vlog sebelumnya, bahasan akan patung Palindo dikaitkan dengan bukti dari peradaban Sundaland. Namun yang unik, banyak orang menghubungkannya juga dengan semisal patung Moai di Pulau Paskah. Selain berhubungan dengan Sundaland, benarkah patung ini ada hubungannya dengan patung di Pulau Paskah? Bagi kamu yang penasaran, silakan simak vlog berikut. Sundaland di sisi lain adalah wilayah geografis yang mencakup daratan yang sekarang terdiri dari bagian-bagian dari Asia Tenggara, seperti Semenanjung Malaya, Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, dan Lombok. Serta wilayah yang lebih luas yang dulunya merupakan daratan pada masa akhir zaman es ketika permukaan laut lebih rendah. Wilayah ini juga dikenal karena banyaknya situs purba yang mengungkapkan jejak peradaban manusia purba yang berkembang selama masa prasejarah. Hubungan antara Bada Valley di mana ditemukan beberapa artefak megalitikum ini dengan Sundaland dapat dilihat dari perspektif arkeologi dan geografi. Secara geografi, Bada Valley terletak di luar daratan utama Sundaland. Namun wilayah ini masih merupakan bagian dari Kepulauan Sunda yang memiliki sejarah perkembangan manusia yang terkait erat dengan kawasan Sundaland. Secara arkeologis, kebudayaan megalitik yang ditemukan di Bada Valley ini kemungkinan berhubungan dengan kebudayaan yang lebih luas di kawasan Sundaland. Meskipun Bada Valley lebih terkenal dengan warisan megalitiknya yang spesifik. Namun secara lebih luas, wilayah Sunda termasuk Bada Valley ini kemungkinan besar terhubung oleh jalur migrasi manusia purba yang memanfaatkan jembatan daratan yang terbentuk selama masa glasial. Oleh karena itu, Bada Valley bisa dianggap sebagai bagian dari perkembangan budaya manusia yang lebih besar yang terjadi di wilayah Sundaland sebelum terpisahnya pulau-pulau akibat naiknya permukaan laut setelah berakhirnya zaman es. Dengan demikian, Bada Valley dan situs-situs megalitik di dalamnya tidak hanya menjadi bukti budaya lokal yang berkembang, tetapi juga mencerminkan jejak sejarah panjang yang terkait dengan transisi dari masa Sundaland ke pemukiman yang ada sekarang di Indonesia. Hubungan ini memberikan pandangan yang lebih dalam tentang bagaimana pergerakan manusia di masa lalu dipengaruhi oleh perubahan iklim dan geografi, serta bagaimana budaya lokal beradaptasi dengan lingkungan mereka. Bada Valley atau Lembah Bada di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah ini memiliki berbagai jenis patung megalitik. Di antaranya kalamba, wadah batu yang sangat besar berbentuk silinder yang di tengahnya sudah dilubangi bahannya, dan setelah diteliti bahannya terbuat dari batu granit raksasa. Dalam bahasa Besoa, ini diartikan sebagai perahu dan tutup tuatena. Kalamba yang ditemukan ini diduga berfungsi sebagai wadah penguburan.
Sementara patung terbesar di Lembah Bada dengan tinggi 4,5 meter. Patung ini berjenis kelamin laki-laki dengan ciri khas bentuk hidung segi empat dan mata bulat menonjol. Sementara ada patung yang disebut dengan patung Langke Bulawa, yaitu patung yang berukir sosok wanita dengan poni yang menutup dahi. Patung ini berjenis kelamin perempuan. Patung-patung di lembah ini tidak mencerminkan agama Buddha dan Hindu, jadi kemungkinan besar merupakan artefak pra-Hindu. Yang unik dari patung ini adalah menampilkan penggambaran alat kelamin pada patung-patung tersebut. Ini kemungkinan besar berfungsi untuk menegaskan identitas gender dari figur yang diwakili, yang mungkin memiliki peran penting dalam masyarakat atau ritual setempat pada masa itu. Dengan demikian, penggambaran alat kelamin pada patung Palindo dan patung megalitik lainnya di Lembah Bada mencerminkan upaya masyarakat kuno untuk mempresentasikan identitas gender secara eksplisit dalam karya seni mereka yang mungkin memiliki makna sosial atau ritual tertentu. Hal ini konsisten dengan patung-patung megalitik lain di Lembah Bada, di mana identitas gender digambarkan secara jelas. Terlepas dari itu, bentuk dan sikap tangan patung megalit disebut-sebut ada kemiripan dengan patung-patung megalit besar dari batuan volkanik basalt yang berserakan di Easter Island dan juga patung manusia Urfa yang ditemukan di dekat Göbekli yang berumur sekitar 12.000 tahun berdasarkan dari hasil uji karbon. Sayangnya riset yang sejauh ini dilakukan masih sangat minim, belum dilakukan pemetaan dengan metode dan teknologi mutakhir, dan juga belum ada analisis umur absolut dan waktu pembuatan artefak megalit ini. Dari semua ini juga ada hal lain yang sangat enigmatik, pertanyaan akan teknologi apa yang dipakai untuk membelah dan mengukir batuan granitnya. Tidak terpikirkan bagaimana membelah rapi batuan granit raksasa yang sangat keras ini, kemudian dibentuk menjadi silinder besar dengan diameter sampai beberapa meter. Lalu bagaimana caranya melubangi tengah dari batu ini dengan bentuk sempurna, lingkaran, sampai ke dasar dengan permukaan dinding yang sangat rata. Jika kita melakukan percobaan memotong sampel batuan, hal ini sangat sulit dilakukan, walaupun memakai peralatan di pabrik industri batu marmer sekalipun. Tentunya juga perlu dipahami bahwa batuan granit ini jauh lebih keras dibandingkan dengan batuan candi yang umumnya dari batuan vulkanik atau batuan gamping seperti di Göbekli Tepe. Baik patung Palindo dan Moai memiliki hubungan dalam konteks patung monumental yang mewakili simbolisme budaya, sejarah, dan identitas suatu masyarakat. Patung Palindo mungkin merujuk pada karya seni monumental yang memiliki nilai sejarah dan budaya di suatu wilayah. Meskipun belum ada informasi yang pasti mengenai nama ini secara spesifik, namun patung besar seperti ini biasanya menggambarkan tokoh-tokoh penting, simbol, atau elemen budaya lokal. Sementara patung Moai dibuat oleh orang Rapan. Patung-patung ini sering dianggap sebagai simbol dari leluhur atau tokoh penting yang dihormati oleh masyarakat setempat. Moai dipahat dari batu vulkanik dan memiliki wajah besar dengan ekspresi yang menggambarkan kekuatan dan kewibawaan. Sementara hubungan antara keduanya mengacu pada fungsi simbolis yang serupa. Kedua jenis patung ini memiliki ciri khas bentuk yang unik dan monumental yang menunjukkan pentingnya penciptaan mereka dalam konteks sejarah dan sosial, serta memiliki fungsi simbolik dan spiritual. Namun jika dikaitkan sejauh ini data temuan yang ada, mereka hampir tidak mempunyai hubungan satu sama lain. Berdasarkan data lapangan Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo khusus Lembah Bada saja, tinggalan arkeologi yang diidentifikasikan adalah sebanyak 186 buah yang tersebar di 35 situs. Peninggalannya berupa kalamba, wadah maupun tutupnya, bakal wadah kalamba, arca megalit, batu berlubang, tutup tempayan, juga buho. Wadah kalamba terbanyak ditemukan 64 buah. Sementara jumlah situs di Lembah Behoa ada 32, Lembah Napu 29 situs, Lembah Palu dan Danau Lindu 22 situs. Secara kronologis, budaya megalitik di Lembah Sulawesi merupakan megalitik tertua di Indonesia. Ini diperoleh dari penelitian tulang-tulang rangka manusia yang berada di dalam kubur tempayan batu di situs Wineki di Lembah Behoa, yaitu 3551 sampai 1416 sebelum Masehi, yang kemungkinan punah pada sekitar 1452 sampai 1527 Masehi.
Catatan peninggalan megalitik Lor Lindu pertama kali dilaporkan oleh Nicolaus Adriani dan Albertus Christian Kriut pada 1898 dalam buku Von Poso dar Parigi en Lindue. Lalu pada tahun 1908 mereka menulis artikel. Dalam artikel ini dikemukakan bahwa tong-tong batu tidak pernah digunakan sebagai nisan, akan tetapi sebagai tangki alat upacara perang. Lalu ada artikel lain yang melaporkan tentang 20 temuan kalamba yang mempunyai pola hias 6 wajah manusia yang mengitari kalamba tersebut. Perhatian pada megalit dataran lembah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan dilakukan oleh Paul dan Fritz Sarasin bersaudara ketika mengunjungi lembah ini. Keduanya memulai dari kota Palu, Malili, Gintu, dan Badangkaya. Namun mereka tidak pernah melaporkan hasil perjalanan tersebut. Lalu kemudian Sweet dan Tenkate mengunjungi lembah Napu dan Behoa pada tahun 1910 dan menghasilkan tulisan yang memberikan asumsi bahwa lumpang batu di daerah tersebut berfungsi sebagai alas tiang. Lalu pada tahun 1917, Raven mengunjungi daerah Behoa dan Baro yang membuat tulisan pada tahun 1926 dengan judul Stone Image and Vats of Central Celebes. Tahun 1917 atau 1921 Walter Cowden melakukan pendataan situs kepurbakalaan di daerah Bada, Napu, dan Behoa yang kemudian diterbitkan pada 1938 menjadi sebuah buku yang berjudul Ethnographical Studies in Celebes. Pada 1976, Hari Sukendar dari tim Pusat Penelitian Arkeologi Nasional mengadakan penelitian di Lembah Bada, beberapa survei di situs Bomba, Pada, Bewa, dan Langkeka, serta ekskavasi di Padang Tampuara. Haris mengemukakan dalam kalamba terdapat sisa-sisa tulang beserta bekal kubur yang mempunyai sistem penguburan sekunder. Dalam kalamba menunjukkan penguburan bukan untuk seorang saja, melainkan komunal keluarga. Sementara Anthony J. Witten dan kawan-kawan dalam buku Ekologi Sulawesi menyebut megalit Sulawesi Tengah merupakan batu besar yang telah dikerjakan menjadi tong berbentuk silinder sangat besar, patung-patung, pasu, dan lumpang. Hiasan pada tong-tong yang memungkinkan kamar kuburan majemuk berupa wajah bentuk-bentuk badan, kera, dan kadal yang kebanyakan terdapat di dekat desa Besoha. Ini sangat mirip dengan desain yang terdapat di Laos. Masyarakat lokal percaya bahwa batu itu dulunya digunakan untuk melakukan pemujaan terhadap leluhur. Penduduk juga mempunyai kisah tentang asal-usul terbentuknya megalit tersebut. Sebuah cerita mengatakan bahwa terdapat megalit bernama Tokala Ea yang dulunya merupakan pemerkosa, akhirnya dikutuk oleh dewa yang disebut sebagai pahit lidah dan menjadi batu. Sementara itu terdapat cerita tentang megalit lain bernama Tadulako. Masyarakat mengatakan bahwa dulunya Tadulako dikenal sebagai penjaga desa, tapi setelah mencuri beras ia dikutuk menjadi batu juga. Cerita lain mengaitkan megalit dengan pengorbanan manusia. Beberapa orang juga percaya bahwa batu tersebut dimaksudkan untuk menangkal roh jahat, sementara yang lain mengklaim bahwa benda tersebut memiliki kekuatan supranatural dan mampu menghilang atau berpindah tempat. Para tetua di desa Sape percaya bahwa patung Palindo yang berarti sang penghibur dalam bahasa setempat adalah representasi dari penduduk pendahulu mereka, yaitu suku Tosaloge. Sesuai legenda, Raja Luwuk memerintahkan 1.800 patung dari Sepe ke Palopo untuk menandai kekuasaannya di Beda. Patung ini seharusnya menghadap ke selatan, tetapi misi ini gagal karena penduduk Bada meletakkannya dengan menghadap ke barat. Ketika sang raja meminta untuk mengubah posisinya, patung-patung ini menimpa pasukannya raja dan membunuh sekitar 200 orang. Masyarakat Bada di masa lalu memberikan sesajen kepada patung ini sebelum melakukan pekerjaan besar seperti membuka lahan baru untuk pertanian.